Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 75. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 51. Tanaman kelapa yang memiliki produktivitas tertinggi di antara tanaman-tanaman kelapa di bawah ini adalah A. Kelapa hijau, B. Kelapa hibrida, C. Kelapa gading, atau D. Kelapa raja. Oke, kita bahas ya teman-teman. Kelapa varietas hibrida memiliki produktivitas tertinggi di antara jenis kelapa lainnya dengan produktivitas mencapai 140 butir per pohon per tahun. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 51 adalah yang B ya teman-teman, kelapa hibrida. Sesuai dengan namanya kan, hibrida itu berarti dari bibit unggul ya. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 52. Jenis tanah yang tidak sesuai untuk tanaman ketela pohon adalah A. Aluvial, B. Latosol, C. Litosol, atau D. Grumosol. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jenis tanah yang sesuai untuk tanaman ketela pohon adalah jenis aluvial, latosol, potsolik merah kuning, mediteran, grumosol, dan andosol. Jadi yang bukan itu adalah yang C ya teman-teman, litosol. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 53. Bibit yang baik untuk bertanam ketela pohon berasal dari tanaman induk yang cukup tua berumur A. 6-8 bulan, B. 8-10 bulan, C. 10-12 bulan, atau D. 12-14 bulan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Bibit yang baik untuk bertanam ketela pohon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Ini ketela pohon berasal dari tanaman induk yang cukup tua, ini berumur 10-12 bulan ya. Lalu ketela pohon harus dengan pertumbuhannya yang normal dan sehat serta beragam. Lalu yang ketiga, batangnya telah berkayu dan berdiameter kurang lebih 2,5 cm lurus. Dan yang terakhir, belum tumbuh tunas-tunas baru. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 53 adalah yang C ya teman-teman, 10-12 bulan. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 54. Sulur panjat yang keluar dari pangkal batang tanaman lada dan tumbuhnya tidak melekat pada tajur tetapi menjalar di permukaan tanah disebut A. Sulur cacing, B. Sulur datar, C. Sulur gantung, atau D. Sulur tanah. Oke, kita bahas ya teman-teman. Sulur cacing adalah sulur panjat yang keluar dari pangkal batang tanaman lada dan tumbuhnya tidak melekat pada tajur tetapi menjalar di permukaan tanah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 54 adalah yang A ya teman-teman, sulur cacing. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 55. Pada tanaman kedelai, bagian batang kecambah yang berada di atas kotiledon disebut A. endokotil, B. eksokotil, C. erakotil, atau D. epikotil. Oke, jawaban yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, epikotil. Oke, lanjut ya soal berikutnya
Nomor 56, fermentasi biji kakao tidak boleh dilakukan lebih lama dari A. 4 hari, B. 5 hari, C. 7 hari, atau D. 8 hari. Oke, kita bahas ya teman-teman. Lama fermentasi kakao hanya 6-7 hari dan tidak boleh dilaksanakan lebih dari 7 hari. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 56 adalah yang C ya teman-teman, 7 hari. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 57. Penyakit vaskular Strict-Dieback atau FSD adalah penyakit yang menyerang pada komoditas tanaman. A. Tebu, B. Kakao, C. Cabai, atau D. Kelapa. Oke, kita bahas ya teman-teman. Penyakit vaskular Strict-Dieback atau FSD adalah penyakit pembunuh kayu yang menyerang tanaman kakao. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 57 adalah yang B ya teman-teman, kakao. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 58. Waktu penanaman tebu layak giling pada bulan April sampai dengan Agustus adalah berdasarkan pola tanam A. A1, B. A2, C. B1, atau D. B2. Oke, kita bahas ya teman-teman. Pola tanam tebu layak giling dibedakan menjadi 2 pola, yaitu pola A1 dilaksanakan di lahan berpengairan dan waktu penanaman April atau awal musim kemarau sampai dengan Agustus. Varietas yang ditanam kategori masak awal, awal tengah, dan tengah. Yang kedua, pola B2 dilaksanakan di lahan tada hujan dan waktu penanaman pada September atau awal musim hujan sampai akhir bulan November. Varietas yang ditanam kategori masak tengah dan tengah lambat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 58 adalah yang A ya teman-teman, A1. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 59. Syzygium aromaticum adalah nama ilmiah dari tanaman A. Kakao, B. Cengkeh, C. Kayu manis, atau D. Bunga melati. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, cengkeh. Itu nama latinnya Syzygium aromaticum. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya, nomor 60. Berikut merupakan sumber daya alam hortikultura kecuali A. Lahan, B. Sumber daya abiotik, C. Iklim, atau D. Sumber daya air. Oke, kita bahas ya teman-teman. Sumber daya alam hortikultura berupa, ini yang pertama lahan, yang kedua iklim, yang ketiga sumber daya air, yang terakhir sumber daya genetik. Jadi yang bukan itu adalah yang B ya, sumber daya abiotik. Oke, sudah paham ya teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.